Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb bagi seluruh alam. Tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada pembawa risalah kebenaran, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada siapapun yang senantiasa istiqomah untuk memperjuangkan agama Allah. Saudara-saudariku, di mana saja Anda berada, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga dapat menjalankan ibadah saum di tahun ini 1444 Hijriah, dan semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan dan rahmatnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudariku, ini adalah kisah teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sepasang suami istri dari generasi sahabat yang secara totalitas membantu terhadap sesama, khususnya terhadap fakir miskin. Ramadan adalah bulan mulia, bulan yang sangat baik digunakan sebagai momentum untuk membantu sesama. Bila di bulan-bulan selainnya kita belum terbiasa membantu terhadap sesama, maka Ramadan dapat menjadi kesempatan untuk membiasakan diri membantu terhadap orang lain. Sementara bila sudah terbiasa, maka Ramadan dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkannya. Suatu ketika ada orang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta makanan karena memang tidak mempunyai makanan sedikit pun untuk dimakannya. Bahkan kata-kata sumpah demi Allah pun rela dilakukannya agar mendapatkan bantuan. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, berilah aku makan. Sungguh demi Allah aku telah kepayahan." Pinta orang itu penuh kasihan. Namun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pada waktu itu tidak mempunyai simpanan makanan, sehingga tak bisa langsung segera membantunya. Akan tetapi kondisi ini tidak menyurutkan semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membantu orang itu sebisa mungkin. Demi zat yang jiwaku ada pada kekuasaannya, tak ada makanan padaku untuk diberikan kepadamu, tapi aku akan berusaha mencarinya, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mendatangi salah seorang sahabat Ansor yang sedang makan sore bersama istrinya. Beliau meminta bantuan makanan kepadanya. Sahabat Ansor itu pun kemudian memberitahu istrinya atas maksud kedatangan Rasulullah kepadanya. Berilah orang yang meminta bantuan kepada Rasulullah itu makanan dan minuman, kata istri sahabat Ansor penuh keikhlasan. Kedua kalinya datang seorang anak yatim kepada Rasulullah untuk meminta bantuan makanan. "Wahai Rasulullah, berilah aku makan. Sungguh aku telah kepayahan." Rengek anak mengharap iba darinya. Seperti tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kebetulan juga sedang tidak punya makanan untuk disumbangkan kepada anak yatim malang itu. "Demi Allah, tidak ada makanan yang ada bersamaku untuk diberikan kepadamu, tapi aku akan mengusahakannya,"
jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa memupus harapan anak yatim itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendatangi sahabat Ansor tadi untuk kedua kalinya, bermaksud minta bantuan makanan untuk si yatim. Ia segera menyelesaikan maksudnya kepadanya. Kemudian istri sahabat Ansor berkata, "Berilah anak yatim itu makanan dan minuman." Sahabat Ansor itu pun memberikan bantuan makanan kepada si yatim melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ketiga kalinya, kali ini datang seorang tawanan perang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga bermaksud meminta makanan. "Wahai Rasulullah, beri aku makanan, sungguh aku telah mengalami kepayahan." Kata tawanan perang itu penuh keyakinan akan segera diberi bantuan makanan oleh Rasulullah. Lagi-lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tidak mempunyai cadangan makanan sehingga dapat membantu tawanan perang itu secara langsung. Pun demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menolaknya. Untuk ketiga kalinya Rasulullah menyanggupi untuk mencarikan donasi makanan kepada orang yang meminta bantuan kepadanya. "Demi Allah, tidak ada makanan yang ada bersamaku untuk diberikan kepadamu, tapi aku akan mengusahakannya," jawab Rasulullah SAW menyanggupinya. Ketiga kalinya Rasulullah kemudian mendatangi kembali sepasang suami istri sahabat itu untuk meminta bantuannya. Setelah menyampaikan maksud kedatangannya pada sahabat Ansor, lalu Rasulullah mendapat jawaban dari istrinya, "Atimhu wa ashqih." Berilah tawanan perang itu makanan dan minuman. Saudara-saudariku, di mana saja Anda berada, dari kisah ini dapat diambil pelajaran bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sepasang sahabat suami istri rela membantu terhadap sesama secara totalitas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kebetulan tidak mempunyai cadangan makanan tidak menolak secara serta-merta terhadap orang, anak yatim dan tawanan perang yang terpaksa meminta bantuan makanan kepadanya. Tak hanya sekali, sampai 3 kali berturut-turut Rasulullah berkenan mengusahakannya untuk mencarikan bantuan kepada orang lain yang punya cadangan makanan. Demikian pula sepasang sahabat suami istri juga rela memberi bantuan makanan secara totalitas. Terhitung 3 kali diminta bantuan melalui Rasulullah SAW, 3 kali pula mereka memberi bantuan. Saudara-saudariku, di mana saja Anda berada, untuk diketahui, kisah ini disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran dari Abu Hamzah At-Thummali saat menafsirkan surah Al-Insan ayat 8-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Dan al-abrar atau orang-orang yang berbudi luhur itu memberikan makanan padahal mereka menyukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan perang. Niscaya kami memberi makan kalian karena Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dari kalian dan tidak mengharapkan kesyukuran kalian. Totalitas membantu terhadap sesama seperti yang diteladankan oleh Rasulullah dan sepasang sahabat suami istri ini tentu dapat dijadikan pelajaran untuk meningkatkan rasa empati kita untuk membantu terhadap sesama secara total. Bila kebetulan kita tidak bisa membantu secara langsung,
maka kita dapat melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu yang dapat bersama-sama memberi bantuan, utamanya di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan ini. Hal ini juga seiring dengan teladan kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan lain diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadana hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana fayudarisuhul Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau paling dermawan di dalam bulan Ramadan saat bertemu malaikat Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk tadarus Al-Quran bersamanya. Maka sungguh kedermawan Rasulullah SAW dalam memberikan kebaikan melebihi angin yang berhembus. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saudara-saudariku, di mana saja Anda berada, demikian untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus bagi saya, umumnya untuk kita semua. Sekali lagi kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalani ibadah saum di tahun ini. Mudah-mudahan kita disampaikan kepada hari yang didambakan oleh kita, yaitu hari yang fitri, hari Idul Fitri. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.